yang terkhusus kepada para wisudawan yang berbahagia yang akan diwisuda pada hari ini. Saya yakin sebagian besar wisudawan dan juga para orang tua dan keluarga telah berjuang keras untuk sampai pada wisuda kali ini. Wisuda tentu bukan akhir dari proses belajar. Karena proses belajar yang sesungguhnya itu bukan terjadi di sekolah dan kampus, tapi terjadi dalam kehidupan nyata kita, dalam setiap keseharian kita. Khususnya kepada para wisudawan hari ini, Anda akan menghadapi persaingan yang semakin ketat, entah itu di dunia kerja, di dunia usaha, dan juga dunia industri. Hanya orang-orang yang memiliki kemampuan adaptasi dan kreativitas yang akan dapat bertahan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga kami, khususnya bagi orang tua kami. Segala hal yang telah kita capai hari ini tentunya tidak terlepas dari jasa-jasa mereka. Kasih sayang, dukungan, serta doa-doa dari mereka. Semoga dengan wisuda ini dapat menjadi hadiah kecil yang dapat kami persembahkan untuk kedua orang tua kami. Wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, selamat atas prestasi kita pada hari ini. Jadikanlah hari ini sebagai hari yang selalu kita syukuri dalam kehidupan kita. Karena hari ini merupakan awal dari perjuangan lain yang telah menanti di depan kita. Setelah sekian lama kita berjuang, menimba ilmu di STIMIK Politeknik Polkomtek yang begitu menyita waktu, tenaga, pikiran, bahkan uang yang kita miliki. Hingga pada akhirnya kita dapat menyelesaikan itu semua dengan penyematan gelar sarjana pada hari ini. Dosen berprestasi STIMIK Polkomtek tahun 2021 adalah Agama Nisti Asli Ibu Rezania. Selamat kepada Ibu Rezania. Dosen berprestasi Politeknik Polkomtek tahun 2021 adalah Dr. Febrianti. Selamat sekali lagi kepada Dr. Febrianti. Selamat kepada Ibu Dr. Febrianti. Dosen terfavorit berdasarkan pilihan dari wisudawan tahun 2021 adalah Bapak Andika, Master. Oh, di situ Komputer. Bapak Andika. Sekali lagi selamat untuk Bapak Andika. Selamat kepada Pak Andika Widianto. Hai Polkomster, aku Vina Putri dan sekarang aku sudah ada di Grand Ballroom Arya Duta Palembang. Kakak ini merupakan mahasiswa terbaik dengan IPK 3,77. Oke, senang sekali rasanya bisa wawancara bareng kakak ya. Dan sebelumnya bisa diperkenalkan dulu nama kakak, dari prodi apa? Perkenalkan, saya Irfan Miftaruddin, saya dari prodi S1 Sistem Informasi. Saya dari tidak asli Palembang ya, saya dari Dusun. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini dapat diberi amanah menjadi mahasiswa terbaik, tentunya menjadi suatu kebanggaan bagi saya. Harapan kedepannya untuk kakak, untuk STIMIK Polkomtek itu apa, bisa dijelaskan kak? Oke, jadi saya di sini tentunya lebih mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran STIMIK Polkomtek karena telah memilih saya. Tentunya yang lebih pantas daripada saya lebih banyak ya. Namun memilih saya merupakan suatu kebanggaan. Untuk pesan saya kepada adik-adik yang sekarang masih menempuh
pembelajaran di Palkomtek. Tetap semangat. Untuk Palkomtek nih, pesan dan kesan dari kakak seperti apa? Jadi selama saya di Palkomtek itu alhamdulillah teman-temannya enak, dosennya sangat enak, dan PAK-nya itu sangat loyal ya, sangat enak untuk kita ajak kompromi ataupun kita temui seperti itu. Semoga kita ke depannya bisa jadi yang lebih baik lagi untuk Palkomtek. Terima kasih, dan juga untuk kakak terima kasih. Hai Palkomster, dan sekarang aku sudah berada di Grand Ballroom Arya Duta Palembang, dan sekarang aku bersama teman aku Zahra, Siti Azahra. Ya, halo Zahra. Hai juga Vina, ya Allah. I'm so proud of you. Iya, aku lebih ke lega ya. Apalagi pas diomongin dengan mujian tuh lega gitu loh. Serius. Udah nggak ada beban lagi. Oke Zahra, ngomong-ngomong ini pesan dan kesan kamu kuliah di Palkomtek itu apa? Boleh diceritakan? Serius ya, such a precious sih, parah. Kayak aku ngerasa ada legasi setelah lulus ini tuh. Kan maksudnya aku sendiri tuh dari lulusannya tuh beda ya sama yang pada saat kuliah. Ternyata kuliah ini aku baru ngerasa punya jati diri sih, serius. Dan setelah lulus apalagi dengan aduh nggak nyangka sih sebenarnya dengan pujian kan kayak lulusan desain komunikasi visual dengan lulusan yang terbaik, ya tekuni dengan baik juga. Alhamdulillah sekarang selesai ya. Seneng banget di zaman COVID kayak gini. Itu gimana nih? Serius awal-awal sih susah ya. Kayak pernah nggak sih kalian ngerasa gitu nangis bener-bener nangis pas lagi abis MK online, nggak bisa ketemu teman, nggak bisa ketemu dosen. Tapi ya seiring berjalannya waktu kan kita tetap harus terbiasa, dan ya udah semangat aja yang kayak ayo kita bisa kok kalau misalnya diterusin terus sama aja kayak offline. Ucapan kamu nih untuk STIMIK dan Politeknik Palkomtek apa? Dan juga mahasiswa-mahasiswa yang bakal lulus kayak kamu juga bisa boleh dibilangin. Banyak banget, terutama buat teman-teman aku yang angkatan aku kayak Vina sama teman-teman yang lain, apalagi khususnya buat PBC, buat adik-adik tingkat juga. Ya pokoknya semangat terus, jangan ngerasa pantang nyerah, dan jangan lupa kamu bisa nemuin jati diri kamu pada saat kamu kuliah sih. Aku ngerasain itu, dan apapun yang kamu lakukan, just do it aja lah. Iya. Just do it dan jalani ke depan. Oke, terima kasih untuk Zahra. Sukses terus ke depannya ya. Bye. Hai Palkomster, dan sekarang aku sudah berada salah satu dosen berprestasi ya. Alhamdulillah, seneng banget Ibu Febria. Halo Ibu. Halo juga. Oke Ibu, jadi gimana perasaannya Bu bisa mendapat predikat dosen berprestasi pada tahun ini? Ini yang ketiga kali ya. Wow, 3 kali. Kalau saya sih secara pribadi melakukan perencanaan ya. Perencanaan, kemudian kita mengevaluasi pencapaian apa yang bisa kita lakukan dalam jangka pendek ini, jangka menengah maupun jangka panjang. Jadi tidak hanya berpikir pada 1 tahun ini saja, tetapi saya berpikir bagaimana pencapaian di tahun depan dengan merintisnya dari tahun sekarang. Misalnya seperti dosen kan wajib melaksanakan Tridharma perguruan tinggi ya. Selain pengajaran, pendidikan ya, kita juga melakukan penelitian sama pengabdian ya, dan kegiatan penunjang lain. Nah itu direncanakan kalau dari versi saya. Jadi direncanakan, dievaluasi targetnya apa. Yang penting itu adalah kemauan pribadi kita ya, karena kita mau mengharapkan motivasi dari luar. Tapi kalau kita sendiri tidak ada kemauan untuk mencapai, meraih apa yang kita ingin targetkan, ya tadi sama saja bohong gitu Mbak. Jadi kita memang harus punya keinginan kuat, dan kita membayangkan hasilnya di depan mata kita. Jadi kalau membayangkan hasilnya di depan mata kita, kita bisa mencapai itu. Artinya apa yang kita nanti rencanakan tahun depan, artinya kita sudah punya polanya seperti itu. Kalau kita sudah terbiasa dengan pola kayak gini, ujungnya kita ke depan itu nggak kagok lagi, atau nggak ngerasa canggung lagi, karena semuanya sudah kita coba, semuanya sudah kita mulakan, semuanya kita bisa strategikan lebih baik ke depan sehingga hasilnya menjadi lebih baik. Nah itu yang tips. Baik, jadi harus direncanakan, ditargetkan supaya hasilnya maksimal ya Bu. Benar Oke, alhamdulillah ya sekarang Ibu sudah mendapat
predikat dosen berprestasi dari 3 tahun belakangan ini. Oke, harapan kedepannya Bu untuk Palkomtek dan juga untuk para mahasiswa yang barusan lulus nih apa Bu? Boleh diceritakan? Oke, nah buat adik-adik wisudawan wisudawati ya, adalah sangat penting bagi kalian untuk mengenal kan kalian pada saat kuliah kan sudah mengenali potensi kalian. Nah, ini pada saat kalian akan terjun ke masyarakat ya, potensi yang kalian sudah kenali kemudian kalian gali pada saat kalian kuliah itu harus kalian harus kalian buktikan seperti itu. Jadi membuktikan ini tidak hanya menunggu, tapi kita harus mencari. Jadi mencari ini artinya kalau ada buka lowongan kerja sesuai dengan kompetensi kita coba seperti itu. Kalau seandainya memang kita mau menjadi entrepreneur, artinya entrepreneurnya jangan tanggung-tanggung. Jadi kalau mau benar-benar terjun menjadi wirausahawan ya harus bulatkan tekad seperti itu. Kalau mau kerja ya tadi sesuaikan dengan kompetensi kita dan kita harus yang proaktif seperti itu. Jadi nggak nunggu, misalnya nggak nunggu ini, nggak nunggu itu, nggak. Karena masa depan kita itu tergantung pada diri kita sendiri. Kalau kita tidak sadar membuang waktu, ya tadi usia terus bertambah dan orang lain ngambil peluang itu. Nah itu yang harus adik-adik wisudawan wisudawati harus sadari ya, bahwa di luar sana itu banyak sekali yang ingin meraih peluang kesempatan yang ada. Jadi kalau kita nggak gercep, nggak gaspol, nggak gerber ya, maka semua itu nggak akan kita dapatkan. Harus gerak cepet ya Bu, gercep, baiklah. Gercep, gaspol, dan gerber. Gercep, gaspol, gerber. Wih, keren banget. Makasih loh Ibu udah mau wawancara. Hati-hati pulangnya. Seneng banget bisa ngobrol sama Ibu. Sama-sama ya Mbak ya. Ya. Terima kasih Palkomtek TV. Ya.